إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah-jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur dan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepada kita, dan tentunya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak bisa kita hitung banyaknya, yang merupakan nikmat yang datang daripadanya. Dan sampai detik ini pula Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan hati dan langkah kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban yang diwajibkan kepada kita selaku orang muslim. Kemudian saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Maka itu berarti tidak lama lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan akan kedatangannya. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis, keterangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Jikalau seandainya umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka menginginkan tahun sepenuhnya semuanya adalah Ramadan. Menurut
ahli hadis bahwa hadis tersebut dinyatakan dhaif, lemah dari segi sanadnya. Namun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, isi atau matan daripada hadis tersebut jikalau kita sandarkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah dhaif, namun kandungannya bisa jadi benar. Dan tentunya kita tahu bahwasanya betapa banyaknya kelebihan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka sudah tepat dan pasti kita menginginkan tahun ini, tahun-tahun yang ada itu semuanya adalah Ramadan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku orang yang beriman, kita sangat bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga kalau kita membaca hadis yang selalu dilantunkan di dalam bulan suci Ramadan yang berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran, barang siapa yang bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Ta'ala akan haramkan baginya, Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Lagi-lagi hadis ini adalah dhaif, namun tentu kita selaku orang beriman dan kita paham betul akan kandungan bulan suci Ramadan, maka sudah pasti kita ada kegembiraan tersendiri dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bukan gembira karena kita akan ketika datangnya buka puasa kita diperhadapkan dengan berbagai macam jenis cookies atau kue. Bukan itu. Namun kita bergembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinamakan Sayyidus Syuhur, penghulu bulan-bulan, sayyidnya bulan-bulan, yang mana di dalamnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffiratis syayatin." Jikalau datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat setan-setan, maka ini menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan di situ diberi kesempatan kita dengan seluas-luasnya untuk mengamalkan amalan soleh yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi di bulan suci Ramadan diikat syaitan-syaitan. Kata para ulama, sebagiannya mengatakan bahwa benar-benar diikat syaitan-syaitan tersebut, sehingga kita tinggal berhadapan dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Sehingga itu ketika kita mendapati masih toh ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak puasa, tidak sholat 5 waktu, maka itu berarti dia masih kalah dengan hawa nafsunya, yang mana nafsu ini tentunya bukan berada di luar daripada kita,
tapi itu adalah nafsu yang berada di dalam diri kita yang membedakan kita dengan malaikat. Yang mana malaikat ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah-perintahnya, maka mereka langsung mengerjakannya. Namun ketika kita umat manusia diperintahkan untuk beramal soleh, maka kita harus berhadapan dengan nafsu kita, yang mana kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan-kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, tidak menuruti kemauan nafsu kita, maka tentunya kita akan lebih mulia dari malaikat. Tapi sebaliknya ketika kita tunduk patuh terhadap nafsu kita, maka kita akan lebih sesat daripada binatang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan, maka orang-orang yang tadinya mungkin di luar daripada bulan suci Ramadan dia tidak pernah menginjakkan kakinya di dalam masjid, maka tiba-tiba kita melihat dia seolah seperti orang yang selalu rajin sholat. Dia kelihatannya soleh ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan syaitan telah diikat, sehingga leluasa kita, ringan kita untuk mengamalkan amalan soleh, karena kita tinggal berhadapan dengan nafsu kita. Dan ini tentunya sebagai hikmah daripada bulan suci Ramadan, ketika kita dilatih untuk bisa menahan diri, untuk bisa berhadapan dengan nafsu kita dan tidak menuruti kemauan nafsu itu, maka Allah Ta'ala tentunya menjanjikan surga baginya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan mampu mengekang hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena kita mengingat bulan suci Ramadan akan kita masuki, akan menyapa kita, akan datang di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyiapkan diri. Kita harus mengatur jadwal, kira-kira amalan-amalan apa yang harus kita giatkan di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka kita justru menyia-nyiakan waktu-waktunya. Waktu kita habis kita gunakan untuk main kartu atau catur atau permainan yang lain. Kita abaikan waktu-waktu Ramadan, padahal di luar daripada bulan suci Ramadan kita tidak terbiasa untuk main kartu atau main catur berlama-lama. Tapi tiba-tiba ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, maka kita justru giat menghabiskan waktu kita untuk permainan yang sia-sia, padahal amalan yang disyariatkan kepada kita dan disunnahkannya kepada kita harus amalkan, kita harus jadikan sebagai amalan keseharian kita di dalam bulan suci Ramadan, agar kita tentunya masuk dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin ila adhafin katsirah. Setiap anak cucu Adam amalannya dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Kemudian kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam,
menyampaikan hadis kursi, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita sudah tahu bersama bahwa bulan suci Ramadan kita akan berpuasa wajib di dalamnya. Maka jangan kita sia-siakan puasa tersebut. Jangan sampai kita hanya menahan makan dan minum dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari pahala dari puasa kita. Kita tidak mendapatkan pahalanya dan hikmah di balik disyariatkannya puasa tersebut. Jangan sampai kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja, karena dia hanya pintar, hanya mampu menahan makan minum, namun lidahnya masih cenderung untuk menggibah, mencaci maki dan berdusta dan bersumpah palsu dan lain-lain sebagainya, sehingga dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala puasanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kedua ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis keterangan ini datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa sehingga tidak ada satu bulan selain Ramadan yang beliau memperbanyak puasa di dalamnya kecuali bulan Sya'ban. Kata para ulama kita bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyambutan terhadap bulan suci Ramadan. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, seolah dia seperti pemanasan sebelum masuk ke dalam pertandingan yang sesungguhnya. Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak puasa. Nah, tentunya ini sebagai pelajaran buat kita bagaimana kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan sigap dan siap untuk melakukan apa saja yang disyariatkan kepada kita agar kita tidak melewatkannya dengan perbuatan yang sia-sia. Dan di antara tentunya perbuatan yang sia-sia yang telah kami sebutkan, yaitu permainan yang sia-sia. Lebih baik dia gunakan untuk mengais rezeki kepada keluarganya, maka itu adalah lebih berpahala. Dan jangan sampai tentunya kita ingin mencari rezeki kemudian kita mengabaikan kewajiban puasa kita. Sehingga para ulama kita mengatakan
kepada orang yang bekerja keras di kuli bangunan. Sebelum Ramadan dia sebagai kuli bangunan sehingga kerja keras untuk membanting tulang mencari rezeki. Kemudian ketika dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka jangan sampai dia gara-gara ingin mencari rezeki, membanting tulang, kemudian kewajiban puasanya terabaikan. Maka untuk itu dia harus rela berkorban, meninggalkan kerjaannya itu agar supaya bisa melaksanakan kewajiban puasa. Kemudian dia mencari sumber rezeki lain agar puasanya itu tetap terjaga. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Yang kita ingat, kita lihat sebagian daripada keluarga kita yang punya keinginan untuk juga membersamai di dalam bulan suci Ramadan, tapi lebih dahulu pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, sehingga peluang untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, terutama mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan jikalau kita hitung 83 tahun yang mungkin umur kita tidak akan sampai kepada 83 tahun, karena rata-rata umur umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui daripada itu. Maka dengan mendapati malam Lailatul Qadar, maka kita seolah berumur panjang 83 tahun, bahkan lebih baik lagi. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan hatta nasuma wa naf'ala kullama syar'a lana. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarati wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Muhammadur rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.